Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2719 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Filipi pasal 3 ayat 17 sampai ayat 21. Di bawah perikop nasihat-nasihat kepada jemaat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, bahwa orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat nasihat-nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan, kepada kita semua gereja Tuhan. Haleluya. Nasihat yang pertama, perhatikan ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Yang pertama, nasihat Rasul Paulus kepada kita semua, ikutilah teladan. Amin. Para rasul, para pemimpin-pemimpin rohanimu. Amin. Teladan apa yang harus kita teladani dari para pemimpin-pemimpin rohani, para rasul? Teladani dedikasi mereka dalam pelayanan. Mereka berkorban banyak hal. Untuk apa? Untuk melayani umat Tuhan. Mereka tidak mementingkan diri mereka sendiri. Mereka lebih mementingkan umat Tuhan. Mereka sudah mengorbankan segalanya, baik itu waktu, tenaga mereka, harta milik mereka, bahkan nyawa mereka. Mereka persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan cara apa? Melayani umat Tuhan. Haleluya. Teladani itu. Jangan sampai saudara berbeda dengan apa yang diajarkan para pemimpin saudara, yang diajarkan para rasul. Saudara lihat kehidupan mereka yang luar biasa. Saudara juga harus sama seperti mereka yang menjadi teladan kita. Amin. Teladan yang berikut apa? Kerendahan hati mereka. Amin. Saudara, kalau saudara menyimak semua nabi, semua rasul, mereka rendah hati.
contoh mereka rendah hati, mereka dengar-dengaran pada firman. Apa kata Tuhan, itu yang mereka kerjakan. Amin. Mereka tidak kompromi dengan dosa. Mereka betul-betul melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan mereka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara tidak taat pada firman Tuhan, itu menandakan ada benih kesombongan, tinggi hati, kecongkakan dalam dirimu. Saudara teladani para rasul, para pemimpin-pemimpin rohanimu tentang kerendahan hati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar sifat Tuhan Yesus apa? Yang paling mendasar adalah kasih dan kerendahan hati. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mengaku anak Tuhan tapi saudara sombong, saudara bukan anak Tuhan. Ciri khas iblis apa saudara? Sifat yang selalu menonjol pada iblis adalah kesombongan, ketinggian hati. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara masih sulit untuk menerima teguran, nasihat, saudara masih tersinggung, masih marah, itu menandakan masih ada benih kesombongan yang ada dalam diri saudara. Dan saya mau bilang saudara, orang yang sombong di dalam dirinya ada iblis. Karena karakter yang paling dasar dari iblis adalah tinggi hati atau sombong. Karakter yang paling dalam Yesus Kristus Tuhan kita adalah Yesus rendah hati. Jadi lihat diri saudara. Apakah saudara rendah hati? Seperti Yesus? Seperti para rasul? Seperti bapak-bapak rohanimu? Atau sebaliknya? Kalau saudara sombong, itu menandakan bukan Yesus dalam diri saudara, tapi iblis. Bertobat. Amin. Ikutilah teladan para rasul, para bapak-bapak rohanimu mengenai kerendahan hati. Teladani itu. Saudara, ikutilah teladan para rasul, para pemimpin-pemimpinmu mengenai apa? Kesederhanaan hidup. Amin. Saudara lihat sekarang ini semakin hedon, saudara. Orang-orang yang mengatasnamakan hamba Tuhan, tapi cara hidup mereka sangat-sangat mewah. Saudara, perhatikan, Yesus yang punya segalanya, dia datang dalam kesederhanaan. Saudara lihat para rasul, mereka sangat-sangat sederhana. Tapi sekarang lihat saudara, orang semakin hedon, termasuk hamba Tuhan. Saudara bertobat. Amin. Bertobat. Ikutilah teladan para rasul dan bapak-bapak rohanimu yang sederhana. Yang berikut saudara yang harus kita teladani para rasul apa? Totalitas mereka dalam pelayanan. Mereka mengerjakan pekerjaan Tuhan itu tidak setengah-setengah, tidak dengan terpaksa. Benar-benar harus sempurna. Totalitas luar biasa. Amin. Mereka memberikan yang paling terbaik untuk Tuhan. Bukan yang baik, bukan yang terbaik, tapi lebih daripada itu yang paling terbaik. Mereka sangat-sangat totalitas. Saudara lihat, para rasul, mereka disuruh pergi untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Mereka kerjakan, mereka lakukan. Totalitas. Amin. Demikian juga dengan kita, anak-anak Tuhan. Kita harus totalitas dengan Tuhan. Amin. Jangan setengah-setengah. Saudara lihat juga teladan para rasul. Bapak-bapak rohani kita. Mengenai apa? Loyalitas atau kesetiaan mereka. Amin. Kesetiaan mereka kepada Tuhan. Kesetiaan mereka dalam pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu. Yang Tuhan lihat dari kita adalah kesetiaan kita. Apakah kita setia atau tidak? Makanya di saat Tuhan datang, Tuhan mencari orang-orang yang setia. Amin. Saudara setialah dalam perkara-perkara kecil. Maka Tuhan akan mempercayakan saudara berkat-berkat yang besar. Amin.
Dalam hal-hal yang kecil saja, saudara sudah nggak setia. Jangan harap Tuhan percayakan berkat-berkat besar buat saudara. Yang Tuhan lihat adalah kesetiaan. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin pelayanan saudara hanya 1, 2, 3 orang. Tidak apa-apa. Tetaplah setia. Belajar dari para rasul. Tetap setia. Karena kesetiaan kita akhirnya akan membuahkan hasil yang akan mempermuliakan kita. Amin. Tetap setia kepada Tuhan. Walaupun berat, walaupun ada banyak tantangan, tetap setia mengiring Yesus. Tetap setia melayani Tuhan. Walaupun berat. Saudara lihat perjalanan para rasul. Hanya satu rasul yang mati secara alamiah, mati karena tua. Tapi itu pun dia menderita, dia dibuang di kuali yang panas, direbus, digoreng, tapi nggak mati-mati. Rasul Yohanes, hanya dia yang mati secara normal. Selain daripada itu mati syahid, mati martir, mati dibunuh. Karena apa? Karena Injil. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita dapat melihat loyalitas para rasul, para bapak-bapak rohani itu luar biasa. Makanya tidak heran, di abad-abad pertama orang-orang Kristen bukannya mereka kapok menjadi Kristen, karena mereka melihat orang-orang yang didapati dalam kehidupan mereka beribadah kepada Yesus. Orang-orang Kristen mereka ditangkap, lalu mereka dibunuh. Mereka dibakar di tengah kota, dijadikan seperti obor. Supaya apa? Semua orang dapat melihat. Dengan harapan apa? Supaya tidak ada lagi orang jadi Kristen. Tapi mereka salah. Pemerintah Roma salah besar. Justru di saat kekristenan dianiaya, semakin dibabat, semakin merambat. Amin. Mereka terus datang, orang-orang percaya. Datang terus banyak orang yang bertobat di tengah-tengah penganiayaan yang berat. Karena apa, saudara? Karena mereka melihat para pemimpin mereka loyal, setia sampai akhir. Sehingga banyak orang jadi percaya Tuhan Yesus dan mau seperti para rasul, para pemimpin-pemimpin mereka yang mati syahid, yang mati martir. Haleluya. Mereka setia sampai akhir. Saudara, mari ikuti teladan mereka. Amin. Dedikasi mereka, sifat rendah hati mereka, kesederhanaan mereka, totalitas mereka, loyalitas mereka, tanggung jawab mereka. Ikuti teladan mereka itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita kan, kalau saudara mau tahu pohon itu baik atau tidak baik, lihat dari buahnya. Saudara sudah menjadi orang percaya Tuhan Yesus, tapi saudara tidak hidup sama seperti Yesus. Tidak hidup sama seperti kehidupan orang-orang percaya, para rasul, bapak-bapak rohani kita. Itu menandakan saudara hanya jadi batu sandungan di dunia ini. Saudara harus jadi terang Tuhan. Amin. Saudara harus hidup sama seperti Yesus, sama seperti rasul-rasul hidup, sama seperti bapak-bapak rohani kita hidup. Kita harus teladani mereka. Supaya apa? Orang-orang di luar sana yang belum mengenal Yesus, mereka boleh melihat ada Yesus dalam kehidupan kita. Kita berbeda dengan hidup dunia. Kita hidup dengan cara sorga. Haleluya. Yang kedua, saudara, pesan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan. Jangan menjadi seteru salib Kristus. Saudara lihat ayat 18 sampai ayat 19 di sana. Saudara, banyak orang Kristen, tapi sayang, banyak juga di antara orang-orang Kristen itu, tanpa mereka sadar, mereka menjadi seteru. Seteru itu apa? Musuh. Mereka orang Kristen, tapi mereka menjadi seteru, menjadi musuh salib Kristus. Contohnya apa? Ada berapa banyak orang Kristen
yang tidak melakukan firman Tuhan, yang tidak melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara, kalau saudara tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, itu berarti saudara bertentangan dengan firman. Saudara menjadi seteru salib. Kalau saudara tidak melakukan firman Tuhan itu. Pertanyaannya, kenapa saudara nggak lakukan itu? Oh, karena nggak sempat, Pak. Oh, saya nggak tahu, Pak Pendeta. Oh, saya lupa dan sebagainya. Saudara, kalau saudara tidak mengerjakan itu menandakan saudara musuh dari salib Kristus itu. Kalau saudara tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus, itu menandakan saudara seteru salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Kristen yang menjadi seteru salib adalah mereka yang tidak melakukan firman. Orang-orang yang masih hidup dalam dosa, mereka masih kompromi dengan dosa. Padahal mereka orang Kristen. Mereka adalah seteru salib. Orang Kristen tapi tidak bertobat. Mereka menjadi seteru salib. Orang yang menjadi seteru salib, firman Tuhan ini katakan ayat 19, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Orang-orang yang bertentangan dengan firman, orang-orang yang melawan salib, melawan iman percaya pada Yesus Kristus, mereka akan mati binasa. Bapak Ibu Saudara, lihat dirimu. Jangan-jangan kita orang Kristen, tetapi kita menjadi seteru salib. Bertobat. Ambil keputusan sekarang ini. Bertobat. Sehingga Tuhan mengampuni saudara. Sehingga saudara tidak mati binasa, tapi diselamatkan. Haleluya. Jangan menjadi seteru salib. Kalau saudara menjadi lawannya Yesus, siapa yang akan membela saudara? Kalau saudara menjadi lawan Sang Juru Selamat, tidak ada yang menang melawan Yesus. Tidak ada. Yesus selalu menang melawan kuasa-kuasa kegelapan, melawan iblis. Yesus selalu menang. Jadi kalau saudara jadi seteru salib, saudara akan celaka. Bertobat. Mulai sekarang ambil keputusan untuk taat pada firman. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dan hidup dalam kekudusan. Amin. Sehingga kita bukan menjadi seteru, tapi kita menjadi sahabat. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang mendapat kasih karunia keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jangan menjadi seteru salib Kristus. Yang ketiga, yang terakhir, pesan atau nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan. Ayat 20 sampai ayat 21 sudah perhatikan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Amin. Rasul Paulus mau memberikan satu kepastian kepada kita bahwa kita bukan warga bumi, kita warga sorga. Makanya di saat kita anak-anak Tuhan, orang percaya mati, kita kembali ke rumah Bapa kita di sorga. Amin. Tempat kita bukan bumi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalaupun kita ada di dunia ini, kita hanya merantau. Satu saat nanti kita pulang ke surga. Itu asal kita. Amin. Karena kita kewargaan surga. Bapak Ibu Saudara, kalau kita kewargaan surga, mari memperlihatkan identitas kita bagi dunia ini. Kita hidup beda dengan orang-orang dunia. Amin. Kita hidup dengan cara-cara surga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita adalah warga kerajaan surga, kita harus jadi terang, jadi berkat bagi dunia ini. Amin. Kita harus sabar, kita harus setia, kita harus betul-betul hidup sama seperti dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Hari ini kita belajar, saudara, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan, kepada kita semua. Yang pertama, ikutilah teladan para rasul.
Ikutilah teladan Bapak-Bapak rohanimu. Terlebih lagi, ikuti teladan Yesus. Yang kedua, jangan menjadi seteru salib Kristus. Jadilah kita semua orang percaya jadi sahabat Yesus. Mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Lakukan itu semua. Kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan, itu menandakan kita menjadi seteru salib, menjadi musuh Tuhan, bertobat. Yang ketiga, kita adalah warga kerajaan surga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh luar biasa. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus berkati. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Tuhan hibur. Mereka yang berduka cita. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan menyertai semua pendengar yang hari ini berulang tahun, khusus untuk anak kami terkasih Komang Boy Petra Dendeng Mauntu. Tuhan berkati dia, pakai dia untuk jadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tumbuh kembangnya, Tuhan berkati, pendidikannya diberkati, apapun yang dia cita-citakan, Tuhan Yesus berkati. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi kehidupan semua pendengar dimanapun saudara berada. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.